Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Kenalkan, nama saya Septi Wulandari, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 13 tahun 2023 Kelompok 1. Saya merupakan peserta Latsar CPNS yang bekerja di Puskesmas Rawalo, Kabupaten Banyumas sebagai seorang epidemiolog kesehatan. Saya akan menyampaikan laporan aktualisasi selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar bersama Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas yang bekerja sama dengan Badan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Puskesmas Rawalo adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dengan mengupayakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Rawalo. Puskesmas Rawalo berada di Jalan Raya HM Bahrun nomor 369 Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh Dr. Hendro Harjito. Selama saya bekerja di Puskesmas Rawalo, saya melakukan pengamatan untuk menemukan dan menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas saya sebagai epidemiolog kesehatan. Dari proses tersebut ditemukan masalah tentang kurangnya penemuan kasus diare berdasarkan capaian indikator kinerja tahun 2022. Walaupun diare dianggap penyakit yang ringan, namun penyakit ini perlu ditangani apalagi jika yang menderita adalah usia rentan seperti balita. Karena alasan tersebut, saya melaksanakan kegiatan temukan, tangani, sebarkan informasi edukasi atau TTS diare di Puskesmas Rawalo sebagai bentuk aktualisasi dan habituasi pelatihan dasar CPNS tahun 2023. Kegiatan aktualisasi diawali dengan kegiatan pertama yaitu menyusun kegiatan pencegahan dan pengendalian, temukan, tangani, sebarkan informasi edukasi atau TTS diare. Langkah pertama yaitu mencari referensi tentang pencegahan dan pengendalian diare. Selanjutnya, saya melakukan konsultasi dengan PJ program diare. Menyusun konsep kegiatan, melakukan konsultasi kegiatan dengan kepala puskesmas, saya menyempurnakan draft konsep kegiatan. Langkah terakhir, mencetak rancangan kegiatan. Kegiatan kedua yaitu mendistribusikan leaflet dan mengunggah video edukasi diare. Langkah yang pertama yaitu mencari referensi materi edukasi diare. Kemudian saya membuat draft leaflet dan video edukasi diare. Melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas. Dilanjutkan dengan menyempurnakan draft leaflet dan video edukasi diare. Mencetak leaflet edukasi. Melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas. Langkah yang terakhir yaitu mendistribusikan leaflet dan mengunggah video edukasi diare. Kegiatan ketiga yaitu melakukan kegiatan penemuan kasus diare. Tahap pertama yaitu menyiapkan format register penemuan kasus, menyusun materi pemberdayaan kader, melakukan koordinasi dengan rekan kerja, melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas, menyempurnakan kegiatan penemuan diare, melaksanakan surveillance aktif, melakukan komunikasi dengan jejaring dan jaringan untuk melaporkan laporan SKDR mingguan, melakukan pretest, melakukan sosialisasi pemberdayaan kader, melakukan post-test. Langkah terakhir yaitu melakukan kategorisasi pengetahuan kader. Kegiatan kelima, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan TTS diare. Langkah pertama, menyusun draft format MONEF untuk jejaring puskesmas, jaringan puskesmas, dan kader. Melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas. Menyempurnakan draft format MONEF. Mencetak format monitoring dan evaluasi. Mengisi format monitoring dan evaluasi. Menyusun draft analisis hasil evaluasi kegiatan dan rencana tindak lanjut. Melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas, menyempurnakan laporan evaluasi dan rencana tindak lanjut, mencetak laporan evaluasi kegiatan dan rencana tindak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari Desa Tambak Negara RT 3 RW 3. Dengan adanya program diare, saya menjadi lebih paham tentang apa itu diare dan cara mencegahnya. Anak saya ditangani dengan baik, mendapatkan obat diare yang sesuai. Kedepannya saya akan menjaga kesehatan anak saya dari diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hendro Arjito, Kepala Puskesmas Rawalo, selaku mentor dari Septi Wulandari yang telah melaksanakan aktualisasi dan habituasi dengan judul Pencegahan dan Pengendalian Diare pada Balita dengan temukan, tangani, sebarkan informasi edukasi diare. Adapun tanggapan saya selama aktualisasi dan habituasi, Septi Wulandari ini telah melakukan perencanaan dengan baik maupun pelaksanaannya lancar, dan topik ini menurut saya itu walaupun sederhana tentang diare tapi manfaatnya sangat banyak ya, karena ini nanti untuk langsung ke masyarakat, apalagi diare pada balita yang perlu penanganan yang lebih baik ya, karena resikonya besar untuk balita nanti ya, kalau kekurangan cairan bisa terjadi kematian dan sebagainya ya. Jadi saya pikir ini suatu terobosan yang bagus, apalagi nanti itu melibatkan kader ya di dalam pencegahan, terus di dalam juga nanti ada edukasi lewat promosi yang saya pikir perlu untuk diketahui oleh masyarakat ya. Jadi saya harapkan yang penting adalah nanti bukan hanya selama aktualisasi ini, yang saya harapkan adalah nanti yang kedepannya setelah aktualisasi selesai, kegiatan ini akan menjadi sesuatu yang terus dikembangkan, bahkan nanti akan ada inovasi lain ataupun bukan hanya di diare, tapi yang penting Mbak Septi Wulandari lakukan ya, bukan hanya di diare ya. Perlu semangat ya untuk menjadi lebih baik lagi. Mbak Septi ini bisa lah untuk melakukan ini semua dengan sangat baik. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan yang saya kerjakan selama 1 bulan berjalan dengan lancar. Semoga dengan adanya kegiatan temukan, tangani, sebarkan informasi edukasi atau TTS diare di Puskesmas Rawalo dapat meningkatkan capaian penemuan kasus diare di wilayah kerja Puskesmas Rawalo. Semoga dengan adanya video ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.